Malam ini adalah malam ke-1 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Artinya oleh Allah usia kita disampaikan pada malam 1 Ramadan. Tapi kita belum tentu apakah besok kita bisa melaksanakan ibadah sahur atau tidak. Makanya kita senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang mungkin jemaah sudah pada hafal semuanya, yaitu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni muqaddam. Itu doanya. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni muqaddam. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk menghadapi bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan itu untukku, dan selamatkanlah Ramadan itu dari perbuatan maksiatku sehingga ibadahku diterima. Ini hadis atau doa ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Imam At-Tirmidzi. Makanya sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di malam pertama ini, begitu masuk malam pertama bulan Ramadan, masuk juga ujian kepada kita semua. Ujiannya yaitu bentrok dengan pertandingan pers. Ini juga ujian gitu, sejauh mana keimanan kita. Ketika keimanan kita kuat, seperti hanya Allah memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah sahur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah sahur. Jadi bagi orang yang beriman, apapun ya ujian itu pada saat sahur datang, pasti ibadah sahur merupakan prioritas. Termasuk juga tarawih itu adalah merupakan amaliyah penyempurna ibadah sahur. Hadirin yang sama-sama mengharap ibadah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam ini tidak ada MC ya dari Armada. Ya, jadi terpaksa saya langsung naik, dan tentunya juga mungkin akan menyampaikan beberapa program yang mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di banner, bahwa DKM masih di RW 14 mengadakan berbagai macam program. Salah satu program unggulan di Ramadan kali ini adalah untuk pengadaan ya aksesoris mobil ambulan. Bisa Bapak Ibu jamaah sekalian yang di depan masjid itu adalah ambulan kita. Alhamdulillah 1 tahun kita berjuang, kita bersama-sama, alhamdulillah sudah diperoleh, sudah dapat mobilnya. Cuman untuk membentuk sebagai ambulan itu kita masih memerlukan biaya, sehingga ketika ada yang sakit atau yang meninggal, kita tidak usah repot lagi harus mencari kemana kalau kita ada. Makanya kami dari DKM mengajak kepada seluruh jamaah warga RW 14 agar yang oleh Allah diberi kelebihan untuk bersama-sama berdonasi dalam rangka kelengkapan aksesoris mobil ambulan. Kemudian juga ada sholat tarawih seperti malam ini. Kemudian juga ada takjil, dan ada nanti nuzulul Quran, tadarus yang nuzulul Quran. Kemudian ada qiyamul lail di situ terakhir. Bagi kajian muslimah nanti ada sinaan dan pesantren kajian muslimah. Bagi gerakan maghrib mengaji ada kajian ya, kajian Ramadan untuk anak GKM ya. Jadi ngaji dipindahkan waktunya ke waktu asar. Jadi sifatnya kajian. Nah, tentunya program ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa dorongan bantuan dari seluruh jamaah warga RW 14. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan ini Allah memberikan pahala yang berlipat. Walaupun mungkin karena malam pertama tadi program sudah disampaikan, panitia memberikan tema kepada saya untuk sedikit membahas terkait marhaban ya Ramadan. Bahkan di dalam lagu Islami atau yang kita dengar sering marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa itu arti marhaban? Ya, kita kadang-kadang ucap-ucapnya.
terang hartosna naon teh marhaban teh ya. Ya Ramadan. Nah dalam kesempatan ini dalam waktu yang cukup singkat barangkali bahwa Ramadan itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab marhaban artinya itu selamat datang atau kata rohbun ya yang berarti luas atau lapang. Jadi luas atau lapang itu ini maksudnya apa? Nah dalam pengertian filosofi bahwa ungkapan marhaban itu ungkapan yang mencerminkan sambutan, sukacita, kemudian kesiapan dan keikhlasan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah pada saat masuk bulan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan itu, apakah kita bersukacita, ya, kemudian bersiap-siap, ataupun ikhlas ya dalam hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan dalam pengertian yang lain, marhaban itu adalah semacam janji, ya, semacam janji pribadi untuk melakukan perubahan mengarah ke positif dalam diri kita, baik secara spiritual maupun sosial. Nah, jadi pada saat kita mengucapkan marhaban itu ada tidak di dalam pribadi kita. Untuk apa? Untuk melakukan perubahan dalam diri kita, sehingga diri kita itu lebih baik, ya, baik secara spiritual, nilai-nilai spiritual keagamaan kita maupun sikap sosial kita lebih baik atau tidak. Ini pengertian dari marhaban itu sendiri. Kemudian kalau ya-nya itu harful nida, ya Ramadan. Jadi memanggil bulan Ramadan. Nah Ramadan terdiri dari 5 huruf, ya, masing-masing mempunyai makna yang agung, seperti dilukiskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Buya Litolil Tariq Al-Haqi, ya, Azza wa Jalla, bahwa Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ro, huruf Ro. Ro itu artinya ridwanullah, keridhaan Allah. Artinya apa? Di bulan ini orang berbondong-bondong memperbanyak amal ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Makanya di bulan Ramadan ini, ya, umat Islam bahkan mungkin dalam tanda petik yang biasanya karena keterbatasan waktu jalan ke masjid, tidak sempat ke masjid apalagi sholat berjamaah, maka di bulan Ramadan itu orang berbondong-bondong datang ke masjid, ya. Kenapa? Karena ingin mengharapkan ridho Allah. Makanya huruf Ro yang pertama dari Ramadan itu artinya ridwanullah, keridhaan Allah. Orang berbondong-bondong memperbanyak amal ibadah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dari rumah berangkat ke sini, ya, menuju ke masjid, walaupun godaan, hambatan, tantangan selalu ada, tapi dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita ridho untuk melepaskan yang lain. Ridho untuk apa? Untuk meninggalkan kesenangan sementara ataupun kesibukan sementara. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, huruf Ramadan itu terdiri dari huruf Mim. Artinya adalah mahabbatullahi anil asor. Mahabbatullah anil asor. Artinya apa? Ya. Yaitu orang di bulan ini condong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat. Nah, makanya di bulan Ramadan ini, ya, kita bahkan mungkin seluruh warga jamaah ataupun siapapun ketika masuk bulan Ramadan, kecenderungan berbuat baik, kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu semangatnya beda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya mahabbatullahi anil asor itu, ya, condong untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat. Kalaupun di bulan yang lain berbuat maksiat di bulan Ramadan ditinggalkan untuk sementara, tapi mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ditinggalkan selamanya. Pada saat kita berbuat maksiat, kejelekan di bulan yang lain, di bulan Ramadan ditinggalkan. Bukan ingat para sholat, bukan ingat berjamaah jadi berjamaah, bukan ingat korek jadi pedim, ya. Maksudnya seperti itu, gitu ya. Jadi
meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ramadan terdiri dari huruf do. Do itu artinya domanullah. Domanullah itu artinya jaminan Allah. Jadi di bulan ini Allah memberikan jaminan kepada siapa? Kepada orang yang melaksanakan ibadah saum. Seperti hanya di dalam hadis qudsi, wasaumu li wa anna azibi. Saum itu adalah urusanku dan aku yang berhak memberikan pahalanya. Jadi pahala saum itu tak terhingga pahalanya. Makanya kan di bulan Ramadan kita sholat sunnah dianggap sholat fardu yang baru dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kita berinfak bersedekah dilipat gandakan atau sedekah di Ramadan. Sebaik-baik utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. PDKM berapa sih? Ya, aksesoris untuk bulan itu. Setelah dihitung kalau yang standar itu 25 juta. Nggak usah PDKM, nggak usah reokan. Bios dari ahli soksan dari itu dicatat aku Allah Subhanahu wa taala jauhnya yang pertama. Di mana terkian 25.000 biasa kurang ikuti luar ulang kopatan kurang pelimaan mana diantos aku ya cenah ulang leongan mana diantos leongan. Yang penting mah segera selesai ya mobil ambulan itu bisa kita gunakan. Adapun nanti yang pertama mengisinya abdi heula bapak heula maka ya bapak dipayun abdi dipangkat atau abdi dipangkat bapak dipayun. Jadi masalah yang penting kita jadi dulu begitu ya biar bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah ulfatullah, alif, ro, mim, do dan alif. Alifnya itu adalah ulfatullah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu maksudnya ya Allah di bulan ini membanjiri keberkahan bagi yang berpuasa dengan keberkahan. Jadi Allah memberikan keberkahan bagi yang berpuasa dengan keberkahan yang berlipat ganda. Makanya Ramadan disebut dengan bulan yang penuh berkah. Ya, kebajikan dilakukan di bulan ini semakin bertambah kebajikan. Baca Quran 1 huruf dianggap 10 huruf pahalanya, luar biasa. Makanya ada program tadarus mana saat tarawih kayak orang tadarus sana. Mungkin akhirnya apa terkait nggak persib main maka lah biasa di kondisi itu ya kalau terhubung ini. Penting Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nun. Nunnya itu terdiri dari nurullah. Nurullah itu artinya cahaya Allah. Jadi cahaya Allah meliputi bulan Ramadan dan umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa. Jadi cahaya Allah itu kelihatan di bulan ini, ya. Cahaya Allah itu kelihatan di bulan ini. Makanya bagi yang berpuasa Allah berikan berbagai macam kelebihan dan keberkahan. Nah inilah kenapa kita selalu mengatakan marhaban ya Ramadan. Ternyata dari kata marhaban ya Ramadan pun kalau kita kaji lebih dalam lagi luar biasa maknanya. Belum lagi nanti yang lainnya. Nah mudah-mudahan Ibu dan Bapak, Ibu sekalian, di kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh isinya mau 29 mau 30 ya kita dapat melaksanakan sampai tuntas. Bahkan tadi berharap dari DKM itu kalau ini adalah malam pertama, mudah-mudahan malam kedua sampai malam terakhir suasana hari pertama itu bisa kita tetap pertahankan. Artinya masjid ini seperti ini begitu ya ininya ya. Mudah-mudahan yang sehat, yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada keperluan, maka kami tunggu di masjid. Adapun program tahun ini juga perlu disampaikan. Kenapa PDKM tidak mendatangkan imam dari luar seperti tahun-tahun sebelumnya? Ada yang dari luar hanya seorang. Karena sekarang kan di pemerintahan pun istilahnya musim efisiensi ya. Ya, mengingat dana atau kas di DKM pun sedikit ya berkurang, jadi kami pun mengefisienkan. Saya punya jadwal di rutan Kebon Baru, di rutan yang di rumah tahanan perempuan yang dilaksanakan. Itu di cancel Pak, baru kemarin. Apa alasannya? Efisiensi tidak ada anggaran. Itu kalau di lapas perempuan ya. Efisiensi tidak ada anggaran. Jadi memaksimalkan
imam dari dalam. Nah, kita pun sama memanfaatkan karena sumber daya di kita pun sudah istilahnya memang tinggi, insya Allah, maka kita pun imam-imamnya dari dalam ya. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila kenapa tidak dari luar, karena tadi pertimbangan dengan berbagai pertimbangan kita ingin memberdayakan ya sumber daya yang ada, jemaah yang ada, sehingga seringnya tampil menjadi imam akan menjadi sebuah hal yang menjadi biasa gitu. Sehingga akan terus berbenah diri, memperbaiki diri untuk menuju kesempurnaan, walaupun memang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali beberapa hal yang ingin disampaikan. Mohon maaf agak panjang karena ini adalah malam pertama. Biasanya malam pertama itu kan sekitar panjang lah gitu ya. Udah set ya. Ingin apa yang disampaikan maksudnya begitu ya. Jadi diksi-diksi kata itu selalu dipilih ya, barangkali bisa dipahami. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadza wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.